Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nursyahidah dari kelas 10 akuntansi 1. Jadi di sini saya ingin menjelaskan secara singkat dan mengimplementasikan rumus samif, kaunif, conifs dan sumifs. Nah, jadi di sini kita ada data sumbangan korban banjir. Nah, di sini ada nama penyumbangnya, setelah itu ada barang sumbangannya dan ada jumlahnya. Nah, kita tugasnya mengisi tabel ini. Untuk mengisi tabel yang ini tuh menunjukkan berapa orang yang menyumbangkan baju. Nah, berapa orang yang menyumbangkan baju. Untuk melihatnya kita bisa memakai rumus count if. Setelah itu buka kurung, rank itu berarti sel mana yang bakal kita kayak jadiin apa yang kita ingin cari gitu. Nah, kita langsung blok aja ini karena diantara ini. Setelah itu titik koma ataupun koma, karena laptop saya menggunakan titik koma, jadi selama video ini saya akan menyebutnya titik koma. Titik koma besok kriterianya. Nah, karena kriteria kita baju, bisa menulis langsung dalam kutip baju, tapi agar lebih mudah nanti bisa diubah ini bajunya, jadi kita langsung pencet aja ini sel ini. Setelah itu dalam kurung, tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kita lanjut ke nah, kalau misalnya kita mau cari di sini belum ada biskuit, kenapa tadi kita pencet langsung selnya di sini? Karena agar bisa diubah-ubah. Misalnya ininya mau kita ganti biskuit. Nah, ini langsung muncul biskuit karena di sini biskuitnya cuma satu. Di satu contoh kita ganti lagi mie, kita ganti lagi kopi, enter. Nah, ini 2. Nah, itu fungsi yang tadi kita mencet sel. Udah gitu kita misalnya kita balikin lagi jadi nah, setelah itu kita langsung aja ke ini, bisa ditarik, cuma nanti bakal ada kesalahan. Karena apa? Karena sebelumnya ini harus diabsolut dulu agar tidak pindah selnya, karena patokan kita tuh sama semuanya. Di absolut F4, setelah itu enter, tetap sama hasilnya. So, kita tarik aja langsung ke bawah. Nah, setelah itu kita langsung mencari jumlah kopi yang barang sumbangan tadi. Saya di sini kan kopi itu berarti ada 2 penyumbang nih. 2 menunjukkan 2 penyumbang. Nah, sekarang kita mau ngitung jumlahnya nih. Jadi kita menggunakan sum if. So, kita buka kurung, yang pertama rank, berarti mana acuan yang bakal kita jadiin patokannya, mana sel yang bakal kita cari. Nah, gitu kita berarti carinya di sini yang ini dulu nih karena ini patokannya. Setelah itu ini jangan lupa di absolut dulu. Setelah itu titik koma, lanjut mana patokan yang bakal kita itu cari, karena di sini kita bakal cari kopi, jadi kita lihat aja sel yang kopi. Nah, setelah itu kita titik koma lagi, lanjut mana tabel yang mau kita hitung. Nah, karena yang mau kita hitung ini, jadi kita tarik aja, habis itu jangan lupa di absolut. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, jadi kopi itu ada 158. Coba kita lihat, ini 80, kopi lagi ini 78. Iya, bener, hasilnya 158. Nah, ini langsung aja kita tarik.
Nah, udah ini semuanya. So kita mau lihat. Nah, di sini tuh ada tabel tentang nama-nama orang sama kelasnya. Nama-nama orang yang penyumbangnya sama kelasnya. Nah, di sini kita mau lihat berapa anak kelas 10A yang ikut menyumbang. Nah, caranya kita pakai rumus sama dengan terlebih dahulu. Habis itu karena ini bukan angka tapi ini data, maka menggunakan count if. Nah, setelah itu kita buka kurung, lanjut kita tarik, kita masukin tabel yang mana yang mau kita iniin. Setelah itu di Fn F4 lanjut titik koma. Habis itu patokannya apa nih? Kita patokannya berarti ini, karena kita mau nyari yang 10H. Setelah itu kita tutup, langsung enter. Nah, berarti ada 2 orang. Coba kita lihat, ini 1, lanjut 10A, ini 2. Benar, yaitu ada Suri sama Langit yang kelas 10A. Setelah itu langsung aja kita tarik. Nah, udah deh. Ini kita ini aja langsung. Nah, kalau udah, ini udah selesai. Itu contoh rumus count if dan sum if. Nah, sekarang kita lanjut ke count ifs dan sum ifs. Apa bedanya? Kalau tadi count if dan sum if yang tadi yang gak ada s-nya, itu tuh berarti kita tuh menjumlahkan data ataupun angka sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kriterianya cuma boleh dimasukin 1. Nah, kalau misalnya ada s-nya berarti itu boleh lebih dari 1. Nah, contohnya gini. Di sini saya sudah membuat tabel tentang daftar nilai siswa tertinggi. Nah, setelah itu ini dari satu angkatannya. Terus kita mau mengisi yang ini nih. Nah, pertama kita mau ngitung ada berapa sih laki-laki di sini. Nah, udah gitu, jadi kita langsung aja masukin rumus yang tadi kita udah pelajari, yaitu count if. Buka kurung, ranknya Fn F4 titik koma laki-laki. Oh iya, karena di sini kita nggak bisa langsung mencet sel ini karena di sini bacaannya laki-laki, sedangkan di sininya cuma tulisannya L. Jadi kita harus memasukkan kutip L, kutip lagi, tutup kurung, enter. Nah, udah kelihatan kan laki-lakinya cuma 4 orang. Habis itu tarik, perempuannya juga sebentar. Di sini saya lupa, ini diganti dulu jadi P. Nah, udah, ini udah kelihatan laki-lakinya 4 orang dan perempuannya 6 orang. Setelah itu kita mau menghitung jumlah siswa laki-laki perempuan kelas A, B, C. Di sini berarti kita menggunakan rumus jumlah siswa laki-laki di kelas A, jumlah siswa perempuan di kelas A. Berarti kan ini ada 2 kriteria. Yang pertama dia harus laki-laki dan yang kedua dia harus kelas A. Nah, karena kalau rumus count if itu hanya bisa antar mencari laki-laki saja ataupun kelas A saja. Sedangkan kalau ini dua-duanya ini berarti harus menggunakan rumus count ifs, ada s-nya karena kriterianya lebih dari 1. Berarti kita langsung masukin aja count ifs. Untuk struktur pemasukan rumusnya sama aja. Ini yang pertama kriteria rank 1. Jadi pertama itu kita masukin yang laki-laki dulu, semisalnya langsung aja kita masukin yang kelas dulu. Kita blok, habis itu kita Fn F4. Setelah itu titik koma, kriteria 1. Di sini kita mau mencari yang A, kita pencet
langsung aja kita pencet ini. Setelah itu udah kriteria 1, lanjut ke kriteria rank 2. Habis itu di sini kita blok karena kita mau mencari laki-laki, jangan lupa di absolute. Setelah itu titik koma. Nah, ini kita nggak bisa langsung mencet yang laki-laki ini karena di sini tulisannya laki-laki sedangkan di sini L. Jadi kita harus menulis manual. Setelah itu langsung tutup, enter. Nah, untuk laki-laki di kelas A hanya ada 2 orang. Coba kita lihat, ini A, ini laki-laki 1 nih. Setelah itu laki-laki lagi, nah ini A, setelahnya perempuan semua, berarti benar ya. Langsung aja kita tarik. Nah, udah gitu kita mau mencari yang perempuan. Untuk yang perempuan sama aja kayak yang tadi mencari laki-laki, hanya bedanya di nanti kan tadi laki-laki L sedangkan perempuan itu P. Setelah itu titik koma. Nah, ini P. Setelah itu kita tutup, lanjut ini 2. Ini langsung aja kita tarik. Nah, udah gitu ini kita mau, tadi kan kita jumlah siswa, berarti kan itu data ya, bukan angka. Dan sekarang kita mau mencari jumlah nilai, berarti ini angka. Kalau angka menggunakan sum. Nah, tapi karena ada kriteria-kriterianya, berarti menggunakan karena ini kriterianya juga lebih dari 1, karena ada laki-laki dan ada perempuan, maka menggunakan sum ifs yang ada S-nya sum ifs sum if buka kurung jumlah nilai laki-laki, berarti kita carinya di rank sum rank pertama, berarti ini kita masukin yang total nilai dari sini. Tarik sampai sini. Setelah itu kita Fn F4. Setelah itu kita Fn F4, lanjut titik koma. Habis itu sekarang kriteria rank 1. Untuk kriteria rank 1-nya berarti kita setelah total nilai, berarti sekarang kita masuk ke kriteria rank pertama. Berarti kriteria yang pertama kita bisa masukin yang dia harus kelas A dulu, berarti kita masukin aja yang ini, tarik. Habis itu jangan lupa di absolute. Setelah itu titik koma lagi kriteria pertamanya, karena di sini kita harus mencari yang kelas A. Setelah itu titik koma kriteria rank kedua, berarti kelaminnya. Habis itu Fn F4 lagi. Setelah itu titik koma, habis itu kriterianya, berarti dia harus laki-laki. Nah, udah gitu langsung karena ini bakal ditarik ke bawah, jadi kita harus nge-absolute. Setelah itu kita tutup, habis itu kita tarik. Nah, kalau udah ini kita sama aja kayak yang tadi berarti sum ifs buka kurung kriteria terus Fn F4 titik
koma, setelah itu kelas FNF 4, setelah itu titik koma lagi A, setelah itu titik koma lagi perempuan laki-laki FNF 4, setelah itu kita pencet perempuan, FNF 4 lagi, setelah itu kita tutup oke, yang ininya ini kurang ya guys, ini belum diblok. Ini kita blok dulu, setelah itu kita ini lanjut perempuan, habis itu langsung FNF 4 lagi, enter. Nah udah gitu lanjut langsung aja kita tarik. Nah kalau udah, ini kita harus menghitung yang ininya terlebih dahulu, kita sum aja. Nah lanjut kita tarik lagi. Nah udah selesai, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.